Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi di sini kami ingin membuat bincang-bincang masalah mengenai hukum humanita internasional. Nah, di sini kami ngebuat video ini untuk mencari nilai, bukan mencari nilai sih, lebih tepatnya memenuhi tugas Miss Anu Septival Liliano. Ya. Nah, mata kuliahnya hukum humaniter internasional. Nah, itu. Nah, jadi pertama-tama nih kita kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Miftahul Arif Palevi dengan NIM 2022-295. Perkenalkan, nama saya Alfil Zaidatullah dengan NIM 2022-297. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya Pratama dengan NIM 2022-298. Gimana? Langsung kayak ini? Langsung. Boleh aja. Kan kemarin tuh dikasih tugas kan sama Miss Anu buat apa ya, bikin memorial kan biasa. Lewat film apa juga? Jaded File. Nah, kan itu kan banyak banget kan sebenarnya kesalahan-kesalahan dari hukum perang melanggar hukum humaniter internasional. Kalau menurutmu, kan kemarin kan disuruh lihat kan per kelompok itu. Menurutmu apa ya? Kalau dilihat dari hukum humaniter, sebenarnya kan ada dua kelompok kan, antara dari PBB sama yang apa? Sama yang perusahaan LNG. Nah, itu kan kayak mereka itu sebenarnya gimana ya? PBB datang ke situ kan sebenarnya kan buat biar menamaikan sebenarnya. Menengahi Mereka kan lagi konflik toh. Ya, benar, menengahi masalah konflik itu. Tapi pas kita semua suruh nyimak filmnya malah diserang kan. Iya benar. Nah, itu kan kayak kita yang awalnya nggak pernah tahu hukum humaniter, ternyata di hukum humaniter itu ada loh. Hukum-hukum berperang, hukum humano, kayak kita ngeliat orang perang ya udah perang tembak-tembakan doang gitu gak sih? Iya, pasti berpikirnya kayak gitu. Ternyata di perang itu juga ada aturannya. Nggak boleh pakai nggak boleh pakai senjata biologis, terus Nggak boleh nyerang selain tentara. Jadi harus bisa bedain mana yang kombatan sama mana yang warga sipil. Iya, masyarakat sipil itu kan katanya kalau di medan perang, tapi kalau dia ngebawa senjata atau kayak ngebawa pokoknya dia di medan perang bawa senjata, katanya itu disebut kombatan juga sih. Ya, bisa. Pokoknya dia ngebawa senjata itu udah disebut kombatan. Meskipun backgroundnya dia bukan tentara atau gimana. Walaupun anak-anak pun wanita juga disebut kombatan kalau dia megang senjata. Karena dari hal tersebut kan bisa berpotensi mengancam buat tentara musuh juga. Iya sih, benar sih. Terus kalau masalah-masalah yang di LNG sendiri kan, itu kan katanya kan siapa sih perdana menteri yang dibunuh yang Patrice Lumumba kan, yang awal SIN itu kan. Ya, itu kayak dia tuh kayak memperjuangin buat dia kan negaranya sini, dia itu pengen pengen negara Kenya itu Kongo itu daerah Katanga itu tidak boleh untuk melakukan pertambangan ilegal. Jadi mereka tuh ingin mengelola sendiri sama negaranya. Nah, yang jenderal yang satu lagi yang Mosi Sombe ini, dia tuh pengen ada investasi asing yang masuk buat mengelola tambangnya itu. Nah, kan jadinya mereka bersebelahan gitu. Nah, Mosi Sombe ini gara-gara mungkin nggak suka sama Patrice Lumumba dibunuh ya kan. Sebenarnya itu agak agak familiar gitu. Kenapa? Kan ada, mirip toh, ya kan? Kan kita misal satu negara punya source tambang emas lagi. Gede, Bos. Iya. Aduh, kayak mirip-mirip gitu ya sih. Makanya, bro. Tapi untungnya enggak sampai terjadi kayak mereka. Iya. Kan mereka kan sampai saling bunuh karena si Sombe enggak suka sama pendapatnya Patrice Lumumba, jadi Sombenya punya rencana buruk lah buat ngebunuh Patrice Lumumba biar keinginan si Sombe ini jadi terwujud gitu karena tambang ini tadi.
Ya kan dia juga dapat itu ya manfaatnya juga gara-gara tambang kerja sama negara asing. Iya. Iya benar. Ya Kak, ya gimana ya? Dia termasuk orang apa ya? Orang terpandang lah di negara situ. Terus dia punya Kan dia jabatan. jenderal besar di situ. Iya kan punya jabatan. Terus tinggal nganuin orang yang nggak setuju sama mereka, udah dihilangin gampang banget. Iya. Tapi itu kayak ngelanggar nggak sih? Ngelanggar semua. Wah, sangat melanggar itu. Ngelanggar banget. Itu aja belum korban jiwa yang apa namanya, orang tidak bersalah yang tidak tahu tiba-tiba ditembak, siapa tahu kan ada. Oh, iya sih. Cuman tidak ke apa aja ya, nggak ke apa aja itu. Iya benar. Ya kan? Iya sih benar. Makanya gara-gara konflik itu kan akhirnya kan tentara Italia itu ke sana kan. Antara perdamaian dari Perdamaian. Irlandia tersebut ke sana. Yang pertama apa? Negara mana? India. Oh iya India. Terus habis itu Irlandia. Kalau gitu misalnya nih, kan kita kan masalah kayak ada masalah gitu kan di daerah Kongo itu. Terus kan PBB harusnya kan kayak bilang gitu nggak sih sama negara tujuannya kalau mau ngirim pasukan perdamaian gitu kan? Harusnya gitu. Ada persetujuan kan? Harus ada persetujuan. Terus gimana nantinya di tempatnya. Tapi masalahnya yang kita lihat pas waktu apa di filmnya itu. Nah, PBB ini kayak belum ada itu loh, belum ada ikatan sama negara Kongo ya kan? Iya benar. Dia kan tiba-tiba ngirim pasukan ke situ, terus yang belum ada persetujuan. Ya, persetujuan yang gitu. jelas kan. Terus gara-gara itu kan akhirnya Jadinya di situ crash kan. Sama siapa sih? Sama Sombe. Kan habis si Lumumba tuh mati kan Sombe naik jadi itunya kan, jadi Perdana Menterinya kalau nggak salah. Sumpah sih itu kayak gimana ya? Kayak mirip di sini gitu ya sih. Yang di timur. Ada kok. Agak ngeri gitu. Ya terlibat dari masalah itu, PBB juga kan terlibat kan pada masalah ini. Terus yang itu loh, yang apa sih yang tiba-tiba sebenarnya dia nggak boleh pakai apa? Pakai bom yang nyerang radio, ini sih. Oh iya. Yang dia nyerang. Sebenarnya dia mau nyerang balik itu kan? Iya, sebenarnya dia tuh mempertahankan diri dari yang apa ya, yang pro ya sama zombie. Iya. Nah, terus kan dia nyerang daerah radio itu. Nah, gara-gara mereka pengen apa? Bertahan. Nah, dia tuh melakukan bom sehingga masih banyak sivilian-sivilian yang ada di dalam situ yang kena. Oh iya. Siapa sih nama Perdana Menteri PBB yang diutus Irlandia? Michael O'Brien. Iya, yang dia bilang ke siapa tentara Indianya tuh ya, kamu menggunakan bahan peledak untuk masalah ini. Dan ternyata itu kan ada juga aturan juga. Sebenarnya itu apa ya, kayak si O'Brien ini yang nyuruh sebenarnya biar lebih keras menghadapi tentara-tentara dari yang pro sama LNG itu kan. Cuman si tentara Indianya salah sasaran. Iya sih. Eksekusinya kurang. Ini juga kan diatur sama Konvensi Jenewa. Ada Jenewa 4 yang melarang penggunaan penyerangan terhadap civilian sama tempat infrastruktur itu ya. Prinsip pembedaan juga kena itu. Banyak sih masalah-masalah gitu kayak lebih rumit. Kan niatnya tentara Irlandia datang ke sana buat nyelesain masalah cuman menengahin doang. Iya. Tiba-tiba emang kayak lagi crash atau apa sama PBB jadi kayak terlibat keserang. Keruh suasananya. Emosi zombie ini gara-gara pengen mempertahankan tambangnya, mereka juga nyewa tentara bayaran itu dari Prancis itu. Oh iya benar sih. Yang ketemu di bar itu nggak sih? Yang ketemu di bar, yang ketemu di bar itu benar. Bener. Itu kayak aku lihat itu scene itu sama kan itu siapa sih? Jenderalnya dari Irlandia itu. Si Jenderal Pat kalau nggak salah. Ya, dia Pat. Kan diajak itu ngobrol-ngobrol gitu. Kayak emang pas scene ngobrol-ngobrol itu udah nggak sama gitu loh sama tujuannya. Beda tujuan. Beda tujuan. Udah kayak langsung clash ya. Padahal ya baru ketemu tapi gara-gara emang nggak ada persetujuan untuk apa kayak ke negara Kongo itu. Iya, si tentara bayarannya kan juga nggak tahu ada tiba-tiba ada mereka tahu dikirim. Iya sih benar. Karena nggak ada perjanjian sebelumnya jadi mereka nggak tahu juga. Kasihan juga sih tentara itu
ditaruh di tengah padang. Iya sih, itu Dikasih iya. itu komponnya bener-bener Bener-bener nggak ada kanan kiri apa. nggak ada apa-apa. Itu kayak baru ngebikin apa? Ngebikin camp gitu, tempat camp. Ngebikin camp kayak Nggak ada sama sekali Tiba-tiba tempat nggak pertahanan, ada. di paling tengah-tengah, easy untuk diserang dari mana-mana. Mana-mana. kayak ya Allah, kayak kamu kayak kan yang dari tentara Irlandia itu kan banyak kan kayak tentara baru-baru Iya, gitu. belum pernah Belum ada pernah. pengalaman perang sama sekali. Dia mikirnya tentara PBB ya dilindungi sama Iya. PBB kan pasti. Dia kayak merasa aku kayak udah aman lah maksudnya. Udah penengahnya PBB gitu loh dia. Mungkin mereka berpikirnya di sana juga santai-santai. Iya, kan awal-awal kan di sini awal-awal tuh kayak Seneng tidur pagi tiba-tiba diserang besoknya kaget dong pasti. Kayak udah apa ya, udah persiapan nggak ada persiapan. ya nggak ada sama persiapan sekali. bikin itu aja kayak baru kan Baru baru iya, yang bikin apa? Parit-parit. ya pertahanan baru mereka. tiba-tiba besoknya kayak gitu misalnya gimana ya, kan LNG ini udah ketemu sebenarnya sama PET tapi kan emang nggak sama kan tujuan mereka. Nah itu kan dia nyerang tentara PBB dan secara tidak langsung Secara tiba-tiba lagi. nih secara tiba-tiba secara tidak langsung kan tentara PBB itu kan nggak boleh kan sebenarnya kan. Kan itu sebenarnya penyerangan terhadap pasukan perdamaian itu kan juga udah diatur itu. Udah ada. Gimana ya? Statuta Roma itu apa ya? Lupa. Kayak Protokol tambahan ya? Statuta Roma ya? Statuta Roma ya? Iya. Pasal 8 ya? Pasal apa? Nah ya pasal Pasal 8 apa? kalau nggak salah. Bisa sih itu. Pasal 8 kalau nggak salah. Ya Statuta Roma kan emang ngejelasin kayak gitu-gitu emang. Dia kalau ada persidangan antara persekutor sama defender ya dia yang ngejelasin masalah perangnya apa. Ya kuat-kuatan sih kalau gitu sih masalah gitu. Bener sih. Kayak yang since apa sih dia? Yang nembak dulang kan tentara Irlandia enggak sih? Ya, dia kan nyerang tiba-tiba Iya, itu. tiba-tiba Oh, iya. dikepung itu nah. Habis pertama dia ketemuan di bar, besok paginya langsung diserang, nggak tahu kenapa. Oh iya jelas. Penyerangan secara tiba-tiba, nggak ada aba-aba mau nyerang, ngasih tahu kalau mau nyerang aja. Kan nggak kalau ada. perang kan juga kita pernah belajar prinsip kesatriaan. Iya. bahwa Iya, kalau, harus ada perang itu harus ada ultimatum, Ultimatum minimal, dulu. minimal sehari sebelum mereka melakukan itu. benar. Nah, itu kan tidak ada. Itu berarti mereka sudah melanggar dari hukum perang itu sendiri Iya sih sih, sebenarnya. hukum militer juga udah jelaskan sih kesatria itu antara kedua belah pihak kan harus ada ultimatum kan. Ya, jadi Dan gimana ya? di video itu tiba-tiba langsung nyerang ya. Jenderal Petnya juga bingung dong tiba-tiba diserang. Dari segi peralatan kayak masih kurang juga Masih kan. kurang. Mereka jauh juga kan di tengah hutan itu. Iya Susah, sih benar sih. Mana-mana. Tiba-tiba diserang kompon juga nggak ada kanan kiri. Tiba-tiba di tengah kayak gunung gurun gitu. Sumpah sih itu bahaya banget sih emang. Pusing, Kayak Pak, pusing. Terus yang sini nih, yang kan habis perang yang kedua mereka. Terus yang sama-sama udah nyerah, yang ngasih bendera. Oh, bendera putih. Terus Iya itu. tiba-tiba mereka yang tentara bayarannya mau mau minta waktu buat ngambil mayat sama yang terluka. Terus kan datang itunya kan ambulannya. Nah, terus ada beberapa tentara bayaran itu yang keluar dari mobil ambulan itu yang nyerang secara tiba-tiba kan tanpa aba-aba lagi. Ya, itu bahaya sih emang itu. Kayak kan sebenarnya kan itu kan strategi perang Iya. kan. Tapi dari pihak dari PBB udah nyerah sebenarnya. Udah ke antara Mereka minta apa ya? Gencatan senjata kalau nggak salah ya. ketua sama ketua kan udah kayak persetujuan gitu, tapi kok dari LNH-nya sendiri kok malah bikin strategi Nah, itu. buat nyerang balik itu lagi. juga salah, itu enggak boleh Iya. itu kan. Itu juga apa ya? Kayak melanggar logo atau lambang dalam peperangan kan. Iya sih. Yang kalau udah ada bendera putih itu berarti kedua belah pihak itu udah setuju buat nggak boleh diserang. Itu masuk prinsip kesatria juga ya sih? Yang Iyalah. pihak lawan nyerah kan? Harusnya kan nggak boleh diserang udah kan? Iya sih benar. Menyalahin itu juga yang evakuasi. Oh iya. Evakuasi kan nggak boleh dibuat strategi sebenarnya. Ya, untuk evakuasi doang sebenarnya kan. Itu malah LNL bikin itu buat ngevakuasi terus sama strategi lagi. Bikin Mereka nyerang tiba-tiba kan enggak sekali doang kan. Oh iya. Yang mereka di gereja itu kan. Iya. Oh iya itu sih. Penyerangan simbol juga itu yang di gereja. Oh, iya. Menyalahi aturan juga.
Iya ya, tiba-tiba iya sih benar sih. Tapi yang tentara PBB-nya waktu yang dia nembak itu loh, orang pakai jas putih itu loh. Oh iya. Nah itu gimana ya? Maksudnya kan dia meskipun dia ada di sisinya LNG dan perusahaan itu, tapi kan dia tidak Dia bawa nggak senjata. pegang senjata. Nah itu loh. Tapi di situ dia nyuruh. Nah, itu tapi problemnya. dia nyuruh ya. Gimana Pusing itu? jadi. Kayak itu sih masuk itu nggak sih? Masuk dia kombatan nggak sih? Soalnya dia penyuruhnya gitu loh. Meskipun dia nggak bawa itunya. Mungkin ya. Kan juga dia Bisa di dalam jadi konflik. sih. Iya ya. Di arah konfliknya Benar juga. ya. Kayaknya dia itu apa ya? Kayak yang punya tambang gitu loh mungkin ya. Iya. Mungkin. Dia juga provokasi juga Iya, tuh. buat memprovokasi. Iya. Ya nggak tahu ya. Kita kan cuman dijelasin waktu itu sama Wisanu kan juga Iya cuman sih. yang bawa senjata doang kan yang Ngangkat boleh senjata. yang disebut kombatan terus boleh tembak, terus orang itu gak bawa senjata tapi dalam mungkin kalau menurutku sendiri ya itu termasuk kombatan sih, dia kan termasuk Setuju. yang menyerang juga Iya, yang nyuruh karena kan Dia yang nyuruh jadinya. ya, mungkin nyuruh jatuhnya. meskipun gak bawa senjata tapi dia yang nyuruh ini masuk sih gua. Nah itu juga masih dipertanyakan apakah PBB-nya melakukan itu salah atau enggak, itu kan masih enggak tahu tuh. Nah, iya. Betul. Iya kan? Masalahnya di Kan- sini yang kasihan itu dari negara Irlandianya yang jadi Iya, utusan yang jadi korban kan yang- itunya iya, mereka. yang jadi utusan PBB-nya dia nggak tahu apa-apa. Mau ndak ditembak dia keserang terus, Iya. mau ditembak dia nanti ntar salah. Secara aturan PBB juga udah dijelasin kan kayak kayak kalau ya cuman buat pasukan perdamaian aja sebenarnya. Benar. UN kan dia itu sama kayak Sebenarnya Garuda apa ya? gitu. Jenderal PBB yang di Kongo itu udah salah ngambil jalan gitu loh menurutku. Banyak kesalahannya. Kenapa? Dia tuh terlalu keras buat nyuruh-nyuruh. Terus di Oh, penempatan bener. tentara perdamaiannya juga nggak strategis. Oh iya sih ya. Oh iya. Dia terlalu kayak memaksakan enggak sih Memaksakan. jatuhnya? Iya, sebenarnya nggak sebenarnya masih ada rules yang harus disepakati lagi, Iya. tapi dia kayak Langsung memaksakan ngambil aja. biar langsung turun ke konfliknya langsung gitu loh, tanpa tahu konflik di situ sebenarnya lebih parah daripada yang dilihat sama dia, cuman dari orang-orang gitu doang. Emang gimana ya konflik-konflik kayak gitu kayak kita dari sisi kita yang kayak lihat dari PBB-nya ya dia cuma tentara PBB gitu loh. Mungkin kalau kita ngelihat dari sisi yang dari LNN juga dia mungkin kayak ada perjuangan juga gitu loh. Dia tugasnya. Ya, tugasnya buat kan tugasnya. emang, gitu emang kan, tentara Bang. bayaran sebenarnya. Benar. Iya sih. Kalau mereka pulang tapi misinya gagal juga mereka kasihannya apa di negaranya jadi apa? bahan hujatan. Jadi mereka mikirnya mereka nggak bisa damain di sana, jadi ngapain kita percaya sama mereka ya kan? Kan dia itu kan sama kayak panglimanya ya sih. Jenderal Pet. Oh, iya. Yang setelah itu kan dia kenapa kamu menyerah kayak menyerah kepada lawan gitu. Iya sih bener sih. Terus ada scene yang itu loh yang air minum yang diracun. Oh, iya. Ada cita yang mati. Itu kan juga melanggar itu, nggak boleh kan. pakai poison kan ya? Iya. Itu di Jenewa kayaknya itu. Enggak, di protokol tambahan. Kayaknya ya. Wah, Protokol tambahan deh kayaknya. kalau tambahan ya. Di protokol tambahan kelihatannya itu. Ya itu iya emang nggak boleh pakai racun, emang nggak boleh kan. Kayak bom racun aja kan kayak nggak boleh itu dihukum perang. Senjata kimia itu emang nggak boleh digunakan kan. Tapi kan Iya. sekarang itu kan udah zamannya pakai drone kan. Iya. Itu gimana ya masuknya ya? Kan belum ada penjelasan secara Iya. jelas itu termasuk senjata. Kan dia nggak ada awak, nggak ada apa, cuman Dikendaliin doang. kendaliin dari kendalinya jarak jauh tiba-tiba nabrak ada ban peledaknya gitu kayak itu harus Itu lebih- masih harus dikaji lagi sama dikaji sama orang-orang. yang paham sama hukum perang. Iya sih. Kan itu juga teknologi baru juga kan di dunia istilahnya. Iya sih. bener sih. Kan dia dikontrolnya dari jauh tuh. Kan biasanya pesawat kan di dalamnya. Iya. Kalau drone kan dia bisa dari jauh kayak remote control. Hmm.
seiring berkembangnya zaman ya pasti lebih banyak lagi senjata-senjata ini. Makin lama makin Yang unik. unik-unik. Tiba-tiba udah kayak apa ya? Kayak Nanti yang perang robot bukan iya, orang kayak Avenger gitu loh, pakai Iron Man, pakai laser gitu. Dan tiba-tiba ada virus di komputer, tiba-tiba dikirim meledak dar. Iya. Siapa tahu. Iya, bisa sih itu. Iya, sumpah. Kayaknya sekarang udah perang langsung secara kontak fisik ya kayak udah Jarang. jarang gitu loh, udah nggak mungkin dilakuin lagi kalau zaman udah semakin maju Kita seperti lebih ke sekarang. cyber. Kajiannya juga lebih makin ribet itu, udah apa aja larangannya, terus masalah yang lain. Nah terus scene yang ini yang jenderal besar PBB yang dari mana ya, dari negara itu yang pergi ke Kongo buat ketemuan sama zombie terus pesawatnya dibom. Ditembak Pak. Nah, Oh iya, gimana ini? itu pelanggaran nggak sih? Parah Pak. Pelanggaran itu harusnya. Dia kan sebenarnya kan cuman kayak suruhan dari PBB doang kan Enggak, sebenarnya. dia itu sebenarnya jenderal besar PBB. Dia Jenderal tuh besar pengen PBB. gimana ya? Biar selesai lah konflik yang ada di Kongo. Ah. Dia ke situ tuh sebenarnya buat nyelesain Iya, juga. jadi dia tuh pengen ketemu Oh, iya. sama zombie. Oh iya, Nah, benar. Mungkin zombie udah dengar kabar itu, dia nggak suka, terus dikirim Langsung pesawat buat nyuruh, gituin aja. Iya sih, benar sih. Nah, dia zombie banyak loh itu, dia ngelanggar apa namanya? Itu kayak di Prinsipnya. di ISCRC kayak dia itu banyak banget tuntutannya, udah berapa halaman nih. Wah, Roma 8 terus apa kemarin ya? Jenewa 4. Oh, protokol tambahan. Banyak gitu. Belum yang itu ngebunuh sama Patrice Lumumba itu. Patrice Lumumba, jenderal besar itu bisa dituntut loh. Tuntutannya banyak banget. Bisa. Ini yang tentara LNG yang nyerang pesawat bantuan buat pasukan perdamaian. Yang helikopter. Nah, yang Oh iya. kan sebenarnya juga nggak boleh kan buat nyerang itu. Iya sih, benar sih. Kayak Sebuah simbol dalam perang tuh nggak boleh diserang. apalagi itu Kan, pasukan perdamaian. Apa helikopternya juga ada logo itu loh kalau nggak salah. UN ya. kan? UN iya. kan? UN. Iya bener. Dia Emang juga pengen nyelamatin juga lagi. menurutmu seluruh pasukan perdamaian terus pasukan tentara di luar sana itu harus tahu nggak sih ada hukum humaniter itu? Kan kayak ya sorry ya, kayak agak sensitif dikit kan. Kayak di Indonesia kan aparat-aparatnya kan emang paham kan? Iya. Masa dia sampai belajar ini? Mungkin kalau yang Iya. belajar masalah hukum-hukum gini mungkin yang perwira-perwira lah ya. Iya. Kalau yang bagian prajurit biasa Harusnya dikasih apa ya, kayak Emang harus dari awal nggak sih? emang harus tahu pemahaman dari awal gitu. Bener. Pas pendidikannya Ah. tanamin hal-hal yang Kalau gitu. Karena kalau nggak tahu tiba-tiba dia pegang senjata, wih ngeri Pak. Iyalah. Sold out itu nyawa orang. iya sih, benar sih. Banyak kan soalnya. Waduh. Banyak kan soalnya kejadiannya tuh. Itu Udah belakangan, iya gimana kan memang belakangan ini kan lagi banyak. ya, banyak sih masalahnya. Yang tiba-tiba itu kan, Nembak teman gitu ya. aduh. Ya tapi biasanya kalau nembak temen nggak terima. Aduh, itu lebih ke masalah udah. pribadi ya sih kalau itu. Kalau masalah nembak gitu. emang iya sih, benar. Kayak apa ya, hukum humaniter ini emang harus terus dikaji terus gitu loh. Soalnya sama perkembangan zaman juga senjata-senjata juga lebih Nah, hukum-hukum ini juga harus disosialisasiin ke mereka-mereka yang berhak memegang senjata lah istilahnya. prajurit lah, ya tentara-tentara Iya. negara. Kayak masa-masa. Mungkin udah diajarkan tapi kitanya nggak tahu kan, benar. belum tahu juga kan kita. Benar. Terus kalau iya sih emang benar sih. Nah, kalau masalah yang sekarang kan antara Palestina sama Israel, terus Rusia sama Ukraina itu sebenarnya banyak ya sih. Banyak Yang dilanggar sebenarnya. Banyak, Tapi kan banyak. orang-orang nggak paham sama hukum humaniter, jadi ya udah kayak orang perang aja biasa. Tapi kalau kita benar menggaji sebenarnya banyak pelanggarannya. Kayak perang ini lah, Palestina Israel. Kan banyak orang-orang yang nggak bersalah yang dibunuh, yang kena anak-anak. Pakai itu kan Israel yang pakai Pakai roket. bom sulfur itu ya. Iya.
Iya, sumpah sih Itu itu. udah melanggar loh padahal. Tapi kenapa ya PBB? Iya, kenapa enggak kena ya dia? Ya, tuh? iya kan, iya kan. PBB itu. Ngeri belakangnya, Bro. Oh, iya sih, benar Belakangnya sih. elang, Bro. Benar Susah, sih. bro. Itu ribet sih emang sih. Kalau masalah Bos. kaum apa ya Harus ada orang-orang di backupnya. atas tuh kita cuman bisa apa ya cuman bisa lihat doang, Pak. nggak bisa ngapa-ngapain meskipun kita paham sama hukumnya. Ya kita apa gitu loh. Ya, kalau Kita dia punya bisa apa? kuasa ya susah juga. Heeh. Kayak ya udah Ngikut. ngikut ya turut berduka cita juga sih sama korban-korban yang ada di sana si Palestina. Sudah Ya semoga masalahnya juga cepat kelar gitu loh. Ya meskipun sebenarnya sampai sekarang masih mencari apa ya, mencari Titik terang. mencari bukti buat permasalahan ini. PBB Indonesia juga kan sering kan Iya. kalau buat Bantu-bantu. bantuin Palestina, terus di dalam Kita sidang sering PBB kirim apa namanya? Sering kirim tentara perdamaian. iya, juga. tentara perdamaian Banyak terus- kalau Indonesia. Mm-mm. Iya sih emang ribet sih masalah kayak gitu. Emang kayak cuman kita ngeliat orang perang doang sebenarnya. Kalau udah paham hukum humaniternya ya pusing Pusing, Bos. serius Pusing. pusing banget. Kalau menurut kalian pasal-pasal apa aja mungkin yang dilanggar di situ? konvensi konvensi Mungkin Jenewa ada 3. prinsip-prinsip juga yang dilanggar. Kalau menurutku ya, yang pertama Banyak tuh itu. prinsip pembeda, prinsip proporsionalitas, Kesatria. kesatriaan itu Mm. paling banyak dilanggar. Paling banyak kan itu di situ. Terus apa ya? Yang paling nonjol ya itu kesatria. Banyak Iya. banget kan dia tiba-tiba nyerang. Iya sih, di film itu banyak Terus kesatria semen. si tentara Indianya juga yang melempar bom yang salah itu. Itu kan sebenarnya dia apa? Melanggar prinsip kesatria juga kan? Pembeda juga sih itu. Pembeda juga sama. Konvensi The Hague itu juga jelas sih. Yang pasal 1 kayak pihak negara yang mengakui permusuhan, kayak yang satu nggak mau ngakuinya sama satu lain itu ya. Harusnya kan iya, harusnya iya. kan ada kayak yang tadi yang kamu jelasin yang ada ultimatum dulu antara Iya, keduanya. iya, Kayak iya. itu kan langsung kayak tiba-tiba perang gitu aja. Kayak nggak ada ultimatum, kayak nggak ada rulesnya apanya yang dijelasin sama hukum humaniter. Kayak tiba-tiba langsung datang tiba-tiba diserang gitu. Dar. Terus ini kayaknya pasal 37 yang protokol tambahan pertama yang mengenai apa ya, yang scene di bendera putih itu loh. Kan sebenarnya nggak boleh juga kan. Oh iya, Nah, simbol itu. sih itu. Oh, simbol. Sama prinsip kesatria juga. Ya gimana ya, orang udah nyerah ya kita ya posisi ya nggak boleh nyerah nggak Nggak sih. boleh nyerang sama sekali. Iyalah. Nggak boleh itu. Itu kayak sama kayak orang lempar tangan sembunyi itu. Lah si LNG-nya juga ngelanggar pasal 8 Roma Statuta yang dimana isinya tuh kan tentara PBB ku kan tidak boleh diserang sama mereka tuh dilindungi sama hukum Oh tuh. iya. Oh iya. Mereka juga Tentara ngelanggar perdamaian itu nggak boleh pasal diserang ya. 8, iya, Ini pasal tentara 8. perdamaian aja nggak boleh diserang sebenarnya. Nggak boleh. Mereka tiba-tiba nyerang itu banyak lagi. Kayak yang di ini loh, yang tentara Indonesia di Lebanon. Oh iya. Ya kan, sih. kan tentara Indonesia cuman sebagai utusan dari PBB doang sebagai perdamaian. Iya. Kan di situ juga ada konflik antara Houthi sama siapa? Sama Israel juga kan. Iya, benar. Tapi di sana kan tentara Israel kan paham sama aturan itu, terus akhirnya ya tentara Indonesia yang nggak diserang. Tapi ya tetap tegang lah jadi tentara gimana di medan-medan pertempuran gitu. Tegang, Meskipun Pak. dia apa ya, dia kayak dilindungi sampai PBB. Iya. Jadi juga Nyawanya di situ. Iya. Gimana? antara hidup dan mati. Iya. Sumpah itu beneran sih, ngeri banget. Mungkin ini ya, pasal 3 Konvensi Den Haag juga dilanggar sih di situ. Yang mengenai penggunaan tentara bayaran itu sebenarnya kan nggak boleh. Tiap-tiap negara yang berkonflik itu nggak boleh menggunakan tentara Iya, bayaran. benar. iya benar. Sebenarnya di apa di Kongo ini juga sebenarnya ada tentara sendiri ya sih. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Apakah mungkin tentara Kongo ini gabung sama tentara bayaran itu buat nyerang pasukan itu? Kayak gara-gara udah tambahnya diakuisisi sama yang pihak yang pakai yang itu. Yang Mungkin yang pro sama zombie mungkin ya. Yang Iya, yang sama iya. dia, Kayak terus- dikudeta gitu loh negaranya. Iya, sama Sombe emang dia. mereka ngikut
sama Sombenya jadinya separatis banget mereka. Iya sih, itu di konvensi sih emang 23 Den Haag kan yang tentara bayaran itu. Oh, iya. Emang Apalagi ya? banyak sih emang. Kayak kita ngeliat film itu cuma sejam, tapi kayak pelanggarannya banyak banget yang dilakuin sama mereka. Contohnya kayak di protokol tambahan pasal 37 melarang serangan terhadap personil perdamaian yang tadi dijelasin, terus Konvensi Jenewa, terus protokol tambahan, terus apa lagi ya? Statuta Roma. Statuta Roma itu lebih ke anunya ya sih? Ke pemimpinnya gitu ya sih? Lebih ke semuanya itu ya sih. Iya sih, memang kayak berat banget gitu. Masalahnya berat banget. Udah negaranya miskin, ada konflik kayak gitu. Mungkin karena itu tambang satu-satunya di situ kayaknya. Jadi Itu kan tambang apa ya? Uranium terbesar kan di dunia kan. Iya sih, Jadi benar orang sih. perlu buat itu, buat bom, buat apa? Katanya bom-bom yang ngebom Hiroshima sama Nagasaki itu, bahan dasar peledaknya itu berasal dari situ katanya. Baru tahu sih gitu. Iya. Dulu ada yang scene ibu-ibu yang dia mau minta telepon, Jenderal Pet mau minta telepon. Oh, yang ditukar. Nah, suaminya kan mati gara-gara itu. Radiasinya. oh alah. Oh ini Kayaknya ada diakuisisi sama ini ya. zombie. Ada sambungannya sama Oppenheimer berarti. Mungkin. Malah bisa satu universe. Iya, nih, iya, berarti bisa ini. satu universe ini. Bisa Meskipun beda tahunnya jauh banget ya. Jauh. Iya sih, emang sih. Terus mungkin kita ke yang scene akhir ya. Yang juga udah lumayan lama kan. Scene akhir yang kan sebenarnya tentara ini pas sudah pulang, mereka tuh di negaranya kan, tentara Irlandia ini di negaranya tuh nggak dianggap pahlawan gitu loh, dianggap pecundang gara-gara Misalnya mereka udah nyerah kan. menyerahkan Iya, diri benar. kan sebenarnya. Di kasus itu tuh ditutupi oleh negara mereka. Sebenarnya mereka udah susah payah buat berjuang di sana kan. Ditawan lagi Malah kan. dibilang pengecut jadinya di negaranya. Kasihan. Kasihan. Ya emang kompleks banget sih masalah ini. Kayak yang satu juga butuh pertolongan dari Iya. PBB gara-gara emang dia tentara perdamaian, terus dari satu sisi lain tentara LNG-nya juga nggak tahu sama peraturan hukum humaniter. Iya. Jadi tiba-tiba nyerang, tiba-tiba secara tiba-tiba lah ke tentara Irlandianya, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ya udah. Terus posisi pasukan mereka juga yang kalah jauh kan. Jauh banget, apalagi yang scene terakhir yang tiba-tiba serang kanan kiri itu. Nah, sebenarnya di aslinya tuh mereka 500-an orang, cuman kan Iya. di filmnya kan cuma segelintir lah. 50 nggak Nggak nyampe ada kayaknya. 50 kan. Cuman aku sempat baca-baca kemarin ternyata mereka itu jumlahnya 500 orang totalnya. Nah, tapi meskipun 500 orang tapi diserang sama segitu banyaknya tentara mereka Habis bro. habis. Tapi jago juga ya mereka ya. Bisa ngatasin sebanyak itu loh. Meskipun terakhir emang harus Ditawan. mati-matian Kan sih. mereka yang udah ledakin kehabisan. itu loh. Mereka udah kehabisan apa-apa semuanya. Yang Amunisi udah habis, ledakin makanan kompornya itu. habis. makanan Itu habis, termasuk- air habis. Salah nggak sih? Yang mana? Ledakin tempatnya mereka yang scene akhir. Oh, iya sih, iya juga sih. Dia kan pakai bahan itu. Hmm. Masif, bahan peledak yang masif. Iya. Tapi ya gimana lagi ya, dia posisi terdesak. Udah nggak ada amunisi, semua udah habis lah. Ya udah, secara tidak langsung ya harus nyerah sama ngeledakin itu tempatnya itu. Meskipun semua bantuan, tapi kan emang dari jumlah pasukan juga udah jauh. Kalah jauh bro. Terus mereka selek juga sama itu kan si atasnya mereka itu loh. Oh, jenderal yang itu tadi ngatur-ngaturnya, loh, iya iya. kan. Oh, yang minta bantuan itu ya? Iya, Iya terus sih. dia si Pet Queen-nya kan minta bantuan ke dia. Terus yang dia malah marah-marah itu tuh. Mereka Oh, juga iya. selek sama itu. Jadi Iya, bersih. Ya gitu sih. Nah, cukup kan nih? Mungkin udah kayaknya ya. Tadi udah dari awal udah ngejelasin sampai pasal-pasal Pasalnya juga sampai udah kasih ada prinsip aparat juga. juga kan. Senggol-senggol tipis lah. Segala tipis lah biar paham juga Sadar mereka. Gak bisa sembarangan gitu pakai senjata sebenarnya. Cukup sih menurutku udah jelas ya? dulu. Nah. Gimana sih? Ya
Ya terima kasih Terima kasih. teman-teman. Sudah mendengar celotehan kami ya secara tidak langsung dengan film ini jadi kita tahu gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau perang itu juga ada hukumnya Ada gitu. aturan Sama hukum-hukumnya yang jelas gitu. Enggak Bisa asal semena-mena perang doang. ya, kita tiba-tiba nggak nembak bisa. orang kalau gitu, kalau tiba-tiba asal gitu nembak cewek bisa. Nggak bisa. Udah aja. Ya udah. Mungkin hanya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.